Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alia. Ketemu lagi nih sama saya Kiki Rizkiani. Kayaknya kalau sudah melihat beberapa seragam seperti ini udah nggak asing ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama dokter muda. Dan ini masih stas THT ya? Iya. Oke, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Loh, kamu masih kebawa ini ya, Iya untuk dong. anak-anak TK gitu ya? Betul, jiwanya masih muda. Iya benar, jiwanya masih muda. Ya kalau anak-anak seumuran segitu kan kalau ditanyain lengkap ya. Iya. Apa kabar gitu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Oke, ini Feni. Iya, Feni, Yuni, Ii. Oh, siapa namanya? Ikrima. Ya mungkin karena terlalu panjang ya. Jadi Iya. kalau generasi saya ada yang namanya Tri Utami, panggilannya Mbak Ii. Cuma mungkin generasi kalian belum ya. Belum. Mohon maaf ya. Aduh, saya tua sekali di sini. Oke, kalian ini asli mana nih? Saya Pantura Tuban. Oh, iya, perbatasan sama Jawa Tengah. Iya, betul. Kalau Yuni? Saya deket sama Feni, ada di Lamongan. Oh, tetanggaan lah kotanya ya. Nah, ini nih. Jangan-jangan tetanggaan juga nih. Bojonegoro. Paling timur sih Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Iya. Sama-sama B sih ya tebakan saya ya, Bojonegoro. Sama Banyuwangi. Di Banyuwangi lagi musim apa? Masih nggak tahu sih. Udah lama ya paling nggak pulang ya. Duren sih kayaknya. Kalau durian di sini banyak. Iya sih, Kamu ya. udah pernah belum makan durian? Yang 15.000 iya sih. Sebagai anak kos itu murah banget sekarang. Oh, suka durian? Suka Ya, dong. lumayan. Oh, suka Enak ya. soalnya. Suka banget. Oh, kalau saya tuh gimana ya kalau durian itu ya? Dari aromanya ya soalnya ya. Jadi daripada mencium mendingan makan. Pagi-pagi udah Oke. bahas makanan. Oke. Oke. Sudah sarapan kah? Tentu. Belum. Belum ya. Aduh, jujur sekali. Biasanya kalian sarapan apa? Nasi, roti? Nasi sih. Nih, Anak kos banget ya? kita harus jujur. Iya, anak kos banget. Nasi gitu. Mungkin Yuni Seringnya roti? skip sih. Oh, seringnya nggak sarapan justru. Iya. Iya sih, kadang ada ya yang udah kebiasaan nggak sarapan, terus sarapan perutnya jadi nggak enak. Tapi saya nggak tahu sih kalau Yuni yang dialaminya kenapa. Mungkin nggak cukup waktunya ya buat masak. Ya nggak mungkin lah anak kos masak. Masak mie kan? Iya, mie dong. Dikasih sawi dikit biar segeran dikit ya. Oh iya Sehat lah ya. Ada sehatnya dikit. Ada sehatnya dikit ya meskipun ujung-ujungnya mie instan. Tanggal tua proma? Enggak dong ya kalau anak FK kayaknya enggak deh ya. Milanta. Sama aja. Oke. Kenapa nih? Yang pertama, kenapa kalian itu memilih fakultas kedokteran? Apakah emang cita-citanya dari dulu pengen jadi dokter? Biasanya kan anak kecil gitu. Iya, Cita-citanya betul. jadi apa? Dokter gitu. Disangka masuk FK mudah. Sulit ternyata kalau udah pas udah beranjak dewasa gitu baru sulit banget gitu. Kenapa kalian milih FK? Dari saya dulu. Oke. Jadi sebenarnya waktu masih kecil saya itu kan sering sakit ya, namanya bocil ya kak ya. Terus waktu sakit itu saya suka tuh nungguin di tempat farmasi apotek gitu kan, kayak celingukan gitu, kok cium bau obat itu kayaknya enak aja gitu. Jadi kayak ada ketertarikan untuk bekerja di rumah sakit, tapi belum tahu apa pada saat itu ya kak. Terus kayak growing up gitu. Bahasanya gitu ya. Growing up itu kita kan tahu ya, dari Islam sendiri itu kan kalau kita mempelajari tentang kesehatan, itu salah satu kayak sunnah gitu loh kak. Jadi kita bisa dapat dunianya, kita juga bisa dapat akhiratnya. Terus kan dari yang saya tahu juga, kalau dari Islam itu kita kalau misalnya jenguk orang sakit, itu kan ada 70.000 malaikat yang juga mendoakan kita. Terus juga orang yang berilmu itu kita diangkat derajatnya. Jadi menurut saya itu kayak win-win solution aja sih untuk jadi dokter itu sebenarnya. Oh, Masya Allah. Lengkap ya sama tausiahnya juga ya. Sama tausiahnya juga ya. Kayak Mama Dede. Curhat dong. Kalau gini,
Kalau aku nggak tahu sih, dari kecil itu setiap ditanya jawabannya tetap sama, pengennya jadi dokter. Padahal dari keluarga itu nggak ada satupun yang tenaga kesehatan. Oh, nggak ada yang tenaga kesehatan. Iya. Biasanya kan melihatnya mungkin ibunya bidan gitu ya, ayahnya perawat, ayahnya dokter gitu ya. Oh, emang ini ya pengen yang beda ya. Iya, pengen yang beda. Mungkin dari sepupu-sepupu ada yang dokter? Nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada yang sama sekali. Oke lah, pemecah rekor di keluarga ya. Saya nih bagian Dokter pertama. kesehatan gitu. Kalau Kalau saya sih memang dari kecil ya pengen jadi dokter. Sama sih kayak teman-teman. Tapi dulu itu saya kan kakek saya tuh sempat sakit. Dulu itu sempat sakit. Terus habis itu berobat juga ke dokter. Dan waktu itu tuh lagi karena rumah saya lagi jauh ya, jauh banget kan soalnya dari kota. Rumah saya itu di daerah Ijen. Ijen, oh Iya, iya, jadi benar-benar jauh gitu. Waktu dibawa itu istilahnya itu apa ya? Nggak nutut gitulah istilahnya itu. Waktu dibawa, terus akhirnya meninggal. Oh, Nah, di situ jadi motivasi buat saya juga gitu untuk gimana caranya biar saya tuh bisa jadi dokter. Jadi di daerah situ itu, daerah saya terutama itu bisa ada dokter. Itu gimana caranya gitu sih. oh ya, jadi Oh, dari waktu itu. pengalaman pribadi juga gitu ya. Iya. Masya Allah, tetap kemanusiaan ya. Iya. Arahnya, tapi kan emang iya ya, dokter Iya. itu kan membantu orang sakit supaya jadi Iya. sembuh gitu. Meskipun kesembuhan ya udah dari Allah gitu ya, Iya. tapi kan kita berusaha. Betul. Oke, jadi itu positive vibes lah ya untuk kita gitu. Nah, tapi jadi dokter kan harus sehat juga. Berarti kalian menerapkan pola hidup sehat. Berusaha. Ya, berusaha ya, masih berusaha. Oke, gimana nih perjalanannya setelah kalian tahu menjalani gitu ya? Oh, ternyata tuh masuk FK tuh kayak gini gitu. Kalian ngerasa berat kah, susah kah, atau oh enggak sih, emang udah kita prepare udah dari dulu, udah jelas kayak gini lah materinya gitu, atau yang harus kita jalani memang seperti ini, gimana? Kalau aku sendiri sih sebelumnya kayak aku berpikir oh oke, biologi hafalan nih, ternyata ketika masuk hafalannya bum 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 bum. Iya, apalagi bahasanya bukan bahasa Iya, Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita sering bahasa Betul Latin. banget, kayak apa nih gitu kan. Terus kayak awalnya yang biasanya terbiasa begadangnya itu karena scrolling sosmed, jadi mau gak mau kan harus scrolling apa, jadi materi belajar. jurnal kayak gitu kan. Oh, iya, iya. Iya, jadi itu kayak kaget aja sih, shocking terapi buat aku. Jadi awal-awal kayak ngerasa kaget ya awal-awal. Banget sih kak. Banget. Kalau ini kayaknya datar-datar aja ya, kayak santuy dia ya, santuy. Kayaknya santuy ini, kayaknya ya udahlah gitu. Iya, sama sih, shock pasti. Karena cara belajarnya itu harus dicari lagi, digali lagi gitu. Cara belajar itu beda pada saat kita SMA atau SMP yang misalnya besok ujian biologi nih, cuma belajar biologi aja gitu. Fisika aja. Tapi ini beda. Ini belajar semua materi. Iya. Oh. Dalam waktu 5 minggu itu harus terselesaikan semua sekali ujian gitu. Jadi Oh, harus 5 belajar minggu. semua. Semuanya. Iya. Oke. THT, jadi THT semuanya. Lingkupnya materinya kan banyak gitu. Iya. Dan itu terkadang satu penyakit itu ada relasi sama penyakit lainnya. Jadi kalau misalnya kita belajar satu tuh nggak bisa. Jadi harus tahu, oh penyakit ini tuh ternyata ada kaitannya sama ini. Oh hubungannya organ ini tuh sama organ ini tuh ada. Oh gini. Jadi ada perjalanannya sendiri gitu. Oh, itu awal-awal. Iya, itu yang bikin susah itu belajarnya karena itu sih. Karena memang kita nggak bisa belajar satu hal aja, tapi kita harus juga belajar banyak hal gitu untuk memahami satu hal ini kayak gitu. Yes. Iya. Dulu kayak Jadi misalkan kayak- saraf aja kita mikirnya ini kan ke semuanya ya. Semuanya, betul. Iya ya. Aduh, aku makanya tidak sanggup. Kayaknya Soalnya gitu sih. Iya. Oke, jadi materinya nggak bisa cuma satu doang fokus. Misalkan kita mau fokus ke bukan panas ya, pasti ke organ ya. Misalkan kepala, bisa merembetnya nanti kemana Iya, gitu ya. Iya. Oh ya, kalau misalkan demam juga mungkin demam Banyak. bisa disebabkan Iya. apa-apa gitu ya. Aduh, lengkap sekali. ya iyalah. Iya. Itu dalam waktu tadi 5 minggu. Kalau koas sih. Iya, kalau setiap stasenya sih 5 minggu. Oh, 5 Tapi kalau yang tergantung sih, kalau misalkan yang mayor, stase besar kayak penyakit dalam, anak gitu itu 10 minggu biasanya. Oh, justru anak itu banyak. Banyak Banyak banget. banget. Itu kayak penyakit dalam tapi untuk anak-anak kayak gitu. Penyakit dalam untuk anak-anak. Iya, itu kayak Berarti berasa dokter spesialis kayak gitu. anak juga maksudnya belajarnya lebih-lebih gitu ya?
lebih nggak tidur juga. Betul sekali. Ya, soalnya kan kalau anak itu lebih ke dosis ya, jadi kayak pengaturan dosisnya itu perhitungannya sudah beda kalau dari situ. Kalau dewasa tuh lebih paten, misalkan kayak dosisnya harusnya sekian, ya udah sekian gitu. Tapi kalau anak itu enggak, disesuaikan sama berat badan, usia gitu-gitu. Jadi Oh banyak iya, faktor. makanya saya kalau berobat gitu pasti ditanyain tinggi badan, berat badan anak sama usia. Betul. Nah, berarti itu ini ya untuk menentukan dosisnya gitu ya. Iya, perhitungan dosisnya gitu. Itu berarti lebih susah ya. Kalian ada cita-cita spesialis anak? Belum kepikiran kayak ada sih Kak. Yang minor aja deh kayaknya. Oh itu termasuk mayor. Iya, betul. Iya, itu Kalau masuk yang minor mayor. itu apa aja? Minor itu ada THT, ada mata, ada psikiatri, kulit, betul banget, forensik yang berurusan sama mayat sama hukum itu juga, Iya, medical itu. legal. Saraf itu Kemudian juga. saraf juga. Saraf itu minor. Jantung, Minor. ya. Oh iya, justru yang mayor itu ya anak itu ya. Anak, kandungan, penyakit dalam. Bedah itu juga. Itu mayor sih. Oh itu mayor ya, berarti lebih detail lagi gitu ya.